Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Okmati Kusma Putri Nugroho dengan NIM G00241133 kelompok A8. Di sini saya akan membuat laporan anatomi 3, yaitu menjelaskan mengenai tractus respiratorius yang inferior. Jadi untuk tractus respiratorius inferior sendiri, itu pembahasannya akan mencakup trakea, bronkus, pleura, dan pulmo. Jadi pertama-tama kita akan bahas tentang trakea terlebih dahulu. Jadi trakea itu merupakan saluran lanjutan dari laring ya. Laring sendiri kan dia skeletopisnya VC3 sampai VC6. Sedangkan kalau trakea lanjutannya berarti dia VC6 sampai VTH45. Kemudian untuk trakea sendiri, ini praperatrakea. Trakea sendiri itu ada pembagiannya, ada trakea pars cervicalis sama trakea pars thoracalis. Seperti itu. Untuk penyusunnya, dia itu terdiri dari kartilago sama ada ligamennya juga, terus ada musculus trachealis di bagian posterior dari ligamentum trachealis. Bagian posterior ada musculus trachealis di bagian posterior dari kartilago trachealis. Kemudian ada jaringan pekat elastis yang memfiksasi. Kemudian yang perlu diketahui dari trakea itu apa? Bifurcatio. Jadi bifurcat itu merupakan perjabangan trakea menjadi bronchus primarius. Dia itu terjadi di skeletopisnya VTH45. Kemudian ada carina. Carina itu merupakan penonjolan di bagian bifurcatio tadi. Fungsinya untuk reseptor batuk dan juga reseptor iritan seperti itu. Jadi ini preparat trakea ya. Di sini ada kartilagonya yang C seperti tapal kuda. Kemudian di bagian posteriornya dia punya musculus trachealis gitu. Kemudian ada ligamentumnya juga yang dia itu kayak penyokong dari kartilago trakea tadi. Kemudian trakea itu vaskularisasinya dari arteri tiroidea inferior. Inervasinya dia dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis dia diinervasi oleh trunkus simpatikus, sedangkan kalau parasimpatis dia diinervasi oleh nervus vagus dan juga laryngeus secans gitu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai bronkus. Ya. Jadi apa sih yang penting untuk diketahui di bronkus? Jadi ini ada preparat bronkus ya. Nih, yang perlu diketahui tentang bronkus. Bronkus itu kan dia termasuknya zona konduksi ya. Dan kemudian bronkus sendiri tuh kalau dia bercabang, ini dari trakea bercabang dari begini itu namanya bronkus primarius. Kemudian ada bronkus secundus. Dia bercabangan jadi dari bronkus primarius, kemudian percabangannya lagi namanya bronkus tertius atau bronkus terminal, bronkus segmentalis gitu. Kemudian untuk bronkus sendiri dia tuh masih terlapisi oleh kartilago. Nah, terus bronkus primarius. Jadi kita bahas bronkus primarius, dia merupakan percabangan dari bifurcatio trakea tadi sampai dengan hilum pulmonalis gitu. Terus untuk bronkus primarius sendiri, dia dextra sama sinistra itu ada bedanya. Jadi kalau bronkus dextra, right and left, yang right mana? Yang right, yang inilah harusnya. Ini right bukan ya? Karena 2 kan 3 lah. Kalau yang dextra itu kan dia cabangnya jadi dextra 3. Ada 3 ya? Iya. Oh, enggak. Nah, ini kan bronkus primarius kan ini. Ini ada apical eparterial. Ya, berarti ini yang dextra, ini yang sinistra. Bener? Harusnya bener. Jadi untuk bronkus primarius dextra sama sinistra itu bedanya apa? Kalau yang dextra tuh dia lebih pendek. Kemudian dia tuh dari linea mediana dia tuh kayak 25 derajat. 25 derajat gitu. Jadi kayak dia lebih vertikal bentuknya. Kemudian dia lebih besar dan diameternya lebih lebar gitu. Kemudian kalau yang bronkus primarius yang sinister, dia tuh 45 derajat dari linea mediana. Jadi dia lebih datar, lebih horizontal. Kemudian tuh dia lebih kecil, lebih sempit, dan lebih panjang. Dengan panjangnya tuh 5-7 cm. Terus dari bronkus primarius dia kan akan bercabang jadi bronkus secundus kan. Bedanya itu untuk yang dexter sama sinister juga ada bedanya. Kalau bronkus primarius dexter, bronkus secundus dexter, dia itu percabangannya 3 sesuai dengan jumlah pulmo. Dari sini 1, 2, ini 2 kan berarti ini 3. Lower lobe sama upper lobe, intermediate bronkus, superior lower lobe. Ya, kalau dexter, bener gak sih? Ya kalau dexter itu bercabangnya 3 sesuai dengan jumlah lobusnya. Kalau sinister bercabangnya 2. Kemudian masuk hilum pulmonis. Kalau yang dexter setinggi VT5, kalau yang sinister setinggi VT6.
Dan untuk penamaannya dia ada bedanya. Untuk yang Dexter ada eparterialis dan hiparterialis. Satu eparterialis, dua hiparterialis. Kemudian kalau yang sinister dia keduanya merupakan bronkus hiparterialis, sehingga kayak kalau hiparterialis diperpecah banget setelah masuk ke hilum pulmonis seperti itu. Terus kita bahas tentang bronkus tertius atau bronkus segmentalis. Dia yang Dexter 10 bronki, kalau yang sinister 8-9 bronki. Kemudian untuk bronkus tertius udah nggak ada kartilagonya seperti itu. Terus habis dari bronkus tertius nanti akan bersambung menjadi bronkus respiratorius, ductus alveoli. Bronkus tertius, bronchiolus terminalis, bronchiolus aspiratori, terus ductus alveolaris, sulcus alveoli, alveolus gitu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pulmo. Jadi untuk pulmo sendiri dia tuh punya struktur eksternanya. Dia ada basis, apex, 2 fasies sama 3 margo. Untuk basisnya dia akan di bawah ya, yang dekat struktur dekat diafragma. Bentar, basis. Ya ini segmennya. Jadi dia kan punya struktur basis, apex, fasies sama margo. Ini basisnya. Jadi dia yang berhadapan dengan diafragma, terus apexnya di sini dia yang offside dari costa 1, terus 2 fasies dan 3 margo. Dia fasiesnya kan ada 2, fasies fasies costalis sama fasies mediastinalis kan. Yang costalis ya dia berhadapan dengan costa, dan mediastinalis dia berhadapan dengan mediastinum di bagian posteriornya begitu. Terus 3 margonya itu apa aja? Ada margo inferior, margo anterior, sama margo posterior. Kalau margo inferior dia itu di sini, jadi dia itu membatasi antara fasies depan tuh apa? Fasies ternalis sama fasies medias basis gak sih? Ya, ada margo inferior, dia tuh basis pulmo. Ya, dia memisahkan antara basis pulmo yang ini dengan fasies costalis yang di bagian anterior kan. Terus ada margo anterior dan posterior. Margo anterior dan posterior kan. Nah, yang anterior tuh berarti kan dia di sini. Dia tuh membatasi antara fasies costalis sama fasies medias tinalis. Dua-duanya ada yang dibatasi antara fasies costalis dan medias tinalis. Margonya. Terus kita beralih ke bahas pulmo Dexter lebih dahulu. Ini strukturnya. Ada pulmo Dexter di sini, pulmo sinister. Ini kalau in situ bentukannya begini. Nah, ini bentukannya begini kalau in situ ya. Anterior view, tapi kita bahas tentang pulmo Dexter lebih dahulu. Jadi karena pulmo Dexter itu lobusnya ada 3, ada lobus superius, medius, sama inferius. VC-nya, skeleotopisnya, SIC-nya tuh SIC 2, 4, 6. Dia ada 10 segmen tertius bronki. Terus untuk membagi dari 3 lobus tadi, superius, medius, inferius, dia ada 2 visura. Namanya visura oblik sama visura horizontalis. Yang oblik tuh dia lebih vertikal, yang horizontalis yang ini berarti. Ya, betul. Pulmo Dexter. Terus di pulmo Dexter itu struktur hilumnya, radiksnya itu dia kan Dexter ya, paling atas tuh ada bronkus. Ini hilumnya bisa dilihat di sini, paling atas tuh ada bronkus yang eparterialis, ada 1 bronkus eparterialis. Kemudian di sini ada apa sih? Di sini ada arteri pulmonalis, terus ada bronkus yang hiparterialis. Terus di sini ada vena pulmonalis. Terus di sini juga ada limfonodi ya, gitu untuk struktur radiks di dalam hilumnya. Terus di sini juga hilumnya yang isinya radiks itu dia dibungkus sama ligamentum pulmonalis. Jadi supaya ketika inspirasi dan ekspirasi tidak kolaps gitu. Terus kemudian yang untuk pulmo sinistra tuh dia ada 2 lobus superius sama inferius. Jadi dia visura cuma ada 1, yaitu visura oblik gitu. Kemudian kalau struktur yang melewati hilum pulmonisnya, dia itu paling atas ada arteri pulmonalis, terus ada bronkusnya dia kan dua-duanya hiparterialis. Terus di paling bawahnya dia ada vena pulmonalis di sini. Ini juga vena pulmonalis gitu. Oke.
Terus kita bahas pleura. Pleura tuh kan ada 3 tuh, pleura parietalis, visceralis, sama cavum pleura. Kita bahas bisa pakai analogi balon untuk menjelaskan pleura. Ya. Ada pleura parietalis, visceralis, dan cavum pleura. Nah, kalau pleura parietalis dia tuh kayak ada pars-parsnya gitu berdasarkan topografi. Pleura ada pars-parsnya lah. Ada pars parietalis, pleura parietalis, pars costalis, ada pars mediastinalis, pars diafragmatica, sama pleura yang cervicalis gitu. Terus untuk vaskularisasinya tuh dia dibedain. Jadi kan ada pars-parsnya, pars mediastinalis, pars diafragmatica, sama pars costalis. Kalau pars mediastinalis ya dia di vaskularisasi sama pericardiofrenica. Kalau pars costalis dia intercostalis. Kalau pars diafragmatica musculofrenica sama frenica superior. Kalau inervasinya juga dibedain antara parietalis dan visceralis. Kalau parietalis dia ada pars costalis sama diafragmatica, itu nervus intercostalis dan nervus phrenicus, dan dia itu GSA, general somatic afferent. Jadi dia itu peka terhadap nyeri. Ketika timbul nyeri di pleura parietalisnya, maka bisa dirasakan oleh pasiennya itu dan bisa dilokalisasi oleh pasien. Sedangkan kalau pleura visceralis dia itu GVA atau general visceral afferent, jadi tidak timbul nyeri. Jadi ketika ada tumor atau iritasi pada pleura visceralisnya, pasien itu tidak bisa melokalisasi, nggak bisa merasakan sampai iritasinya atau tumor itu menyerang pada pleura parietalis, seperti itu. Jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan dari tractus respiratoris inferior ya. Sudah dijelaskan semua untuk preparatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.